Salam sejahtera jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Kalau kita membaca ayat pertama dalam Roma 12 ini, kita diajarkan, karena kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu, kata Paulus. Paulus di dalam ayat yang pertama ini mengajak jemaat di Roma pada waktu itu, oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pemilihan Tuhan, karya Tuhan di dalam penyelamatan hidupnya, memanggil mereka semua yang sudah diselamatkan di dalam kasih karunia Allah untuk menjadikan hidupnya sebagai persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, persembahan bagi kemuliaan Tuhan di dalam ayat pertama ini selalu merujuk kepada persembahan di dalam perjanjian lama. Tentunya kita tahu di dalam persembahan dalam dunia perjanjian lama, persembahan itu tidak boleh cacat celah. Misalnya ketika seseorang mempersembahkan domba untuk Tuhan, domba itu tidak boleh bercacat celah. Maksudnya itu tidak boleh kakinya tidak ada atau lain sebagainya, sempurna gitu. Dan di dalam ayat pertama ini Paulus merujuk kita untuk melihat di dalam perjanjian lama konteks persembahan untuk korban bakaran dan lain sebagainya kepada Tuhan itu harus sempurna. Nah, kita yang dipanggil di dalam kasih karunia Tuhan juga harus mempersembahkan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam ayat pertama ini juga Paulus mengatakan ketika hidup kita dipanggil dalam kasih karunia Tuhan dan kita persembahkan untuk persembahan bagi kemuliaan Tuhan, itu adalah bentuk ibadah kita. Dan di dalam ibadah tentu ada persembahan di sana, dan ibadah yang benar, yang ada unsur persembahan itu, Paulus mengajak kita melihat lebih jauh. Itu bukan sekedar memberikan materi di dalam gereja, tapi mempersembahkan hidup secara total. Kenapa saya katakan begitu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Karena hal itu ditegaskan kembali di dalam ayat yang kedua. Ayat kedua dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan di dalam ayat kedua nih Paulus menegaskan ayat pertama bahwa elemen ibadah itu salah satu yang bagian yang vital, itu bagian persembahan. Dan di dalam konteks ayat pertama, ayat kedua ini persembahan itu berkaitan dengan hidup kita. Ketika kita mempersembahkan hidup kita yang tidak bercacat celah di dalam kasih karunia Tuhan, itu adalah bentuk ibadah kita yang memuliakan Tuhan dengan memberikan hidup kita di dalam kasih karunia, hidup yang sungguh-sungguh dikatakan diperbaharui oleh Tuhan hari demi hari, yang semakin serupa dengan Kristus Yesus, sehingga hidup kita ini sungguh-sungguh dapat dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga konteks dari ayat pertama, ayat kedua ini mengajarkan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, memberikan kepada Tuhan itu bukan sekedar materi di dalam tiap hari Minggu, atau hanya mendedikasikan di dalam pelayanan-pelayanan tertentu di dalam hari Minggu. Tapi persembahan yang sempurna di hadapan Tuhan, di bawah kasih karunia Tuhan, ketika kita memberikan seluruh hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan, dengan memberikan hidup yang mendedikasikan hidup kita untuk seluruhnya untuk Tuhan hari demi hari, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam relasi kita dengan orang lain, sehingga sungguh-sungguh melalui kehadiran hidup kita ini, nama Tuhan dipermuliakan. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan kita semua boleh bersyukur untuk anugerah-Nya, dan hidup kita boleh memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.